Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifullah SPDSI, guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 15 Pandeglang. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan teman saya yaitu Pak Jaka. Assalamualaikum Pak Jaka. Waalaikumsalam. Sehat Pak Jaka? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mohon maaf ini sudah saya ganggu waktunya. Saya mau wawancara dengan Bapak karena Bapak mau mengajar, mau saya observasi ya Pak ya. Jadi Siap. tujuan kita hari ini adalah nanti saya akan mengobservasi atau mensupervisi pembelajaran Bapak di kelas. Siap. Kemudian sebelum observasi kita akan ngobrol-ngobrol dulu ya Pak ya, persiapan atau pra-observasi. Ya. Begini Pak, mungkin Bapak ngajar apa Pak? Saya mengajar geografi. Ngajar geografi ya Pak ya. Di kelas berapa Pak? Saya di kelas 10 dan kelas 12. 10 dan 12. Oke Pak. Untuk pembelajaran yang akan Bapak terapkan nanti kira-kira di kelas berapa Pak? Saya kebetulan nanti di hari Kamis di kelas 10-2. Di kelas 10-2 ya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti itu di kelas Bapak itu apa Pak? Nah, tujuan pembelajaran di sini saya ada dua tujuan, dua tujuan diantaranya di sini peserta didik dapat menyimpulkan perubahan permukaan bumi akibat proses dari kehidupan pada lapisan permukaan bumi. Nah, yang kedua peserta didik ini terampil dalam membuat laporan ilmiah. Oh, jadi ada dua tujuan yang ingin Bapak inginkan, ingin capai ya Pak ya dari pembelajaran yang Bapak akan terapkan itu. Kemudian Pak, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai itu apa saja ya Pak ya? Untuk area pengembangan ini saya ada dua ya, pengetahuan dan keterampilan. Oh, jadi ada dua ya, Ya. areanya itu pengetahuan dan keterampilan. Selain itu Pak, kira-kira apa yang Bapak persiapkan ya, strategi yang Bapak akan persiapkan mulai dari bagaimana strateginya, model pembelajaran bagaimana, dan metode pembelajaran bagaimana Pak? Untuk strateginya saya ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Emosional ya. Kemudian modelnya saya menggunakan metode problem based learning. Mau PBL ya. Metode yang digunakan untuk metodenya ini nanti di kelas saya akan mencoba menggunakan metode diskusi, ada tanya jawab juga dan beberapa penugasan. Oh ya, jadi strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi dan PSE ya Pak ya. Modelnya adalah yang akan Bapak terapkan adalah model PBL, metodenya diskusi, tanya jawab dan penugasan. Kemudian media yang digunakan apa saja Pak? Media yang akan saya gunakan itu yang pertama tentu saja ada LKPD yang isi nanti berkelompok. Kemudian ada laptop dan infocus, dan juga saya mau menyiapkan juga PowerPoint untuk membantu pembelajaran. Oh ya Pak. Kira-kira rencana Bapak ini pembelajaran akan dilaksanakan kapan Pak? Maksudnya di hari apa, di kelas apa, jam keberapa? Ya. Ini saya akan melaksanakan di hari Kamis. Di hari Kamis itu di kelas 10-2 pada jam ketiga gitu, selama 2 jam pelajaran. Oh ya, seperti itu ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti pas pelaksanaannya ini bisa berjalan lancar ya Pak ya. Nanti akan saya pantau, akan saya lihat Bapak mengajarnya bagaimana ya. Tujuan akan menilai bagaimana proses pembelajaran itu berjalan ya Pak ya. Kemudian setelah nanti pembelajaran itu nanti kita akan diskusi lagi ya Pak ya. Diskusi pasca observasi. Nah Pak, terakhir nih Pak, kira-kira apa yang kita dapatkan dari pembicaraan hari ini Pak? Untuk pembicaraan hari ini itu memberikan saya beberapa gambaran juga Pak. Jadi untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan pada hari Kamis nanti, itu saya harus mempersiapkan berbagai perencanaan, mulai dari PowerPoint-nya saya ingin buat yang lebih bagus lagi, LKPD-nya gitu, dan metode-metode yang ingin saya terapkan di kelas nanti. Iya Pak, mudah-mudahan ya Pak ya nanti pas pelaksanaan di kelas saya akan observasi bagaimana Bapak mengajar, kemudian bagaimana di situ persiapan Bapak dan pelaksanaannya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar ya Pak ya. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di acara observasi dan
wawancara pasca observasi. Terima kasih waktunya Ya, Pak. sama-sama Pak. Enggak beginilah ya gitu. Oke, jelas ya. Di sini apa tuh? Cita-citanya apa nih jadi dokter? Ingin jadi mulai demonstrasi Main HP gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada percakapan pasca observasi bersama saya Saifullah SPDSI, calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 15 Pandeglang. Saya ditemani oleh Bapak Jaka Bagus Permana SPD sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik ini. Assalamualaikum Pak Jaka. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya. Baik Pak, pada percakapan pasca observasi ini saya akan menanyakan atau ingin memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses supervisi kelas yang sudah Bapak lakukan Pak ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Ya. Begitu Pak, ini tujuan kita hari ini wawancara ya Pak ya. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Pak? Perasaan saya tentu agak sedikit gugup ya, karena kita kan tidak terbiasa untuk melaksanakan supervisi dan lain sebagainya. Tapi kelama-kelamaan kita sudah terbiasa dan alhamdulillah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah ya Pak ya, bisa berjalan dengan baik Pak. Kemudian bisa Bapak ceritakan kembali Pak area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa, tahapan pembelajaran apa yang Bapak lakukan di dalam kelas Pak? Untuk pertama-tama tentu saja tahapan pertama itu saya menyiapkan perangkat pembelajaran, modul yang saya pakai juga yang sesuai dengan yang saya pakai pada hari itu. Kemudian area pembelajarannya saya mengacu pada pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan Ya. Pak ya, jadi itu area pengembangan yang Bapak kembangkan. Nah Pak, menurut Bapak sejauh ini apakah pembelajaran yang Bapak sudah dilakukan di dalam kelas itu berhasil atau tidak? Sejauh ini sebetulnya sudah cukup berhasil, alhamdulillah ya. Walaupun memang kita ada sedikit beberapa kendala saja. Beberapa kendala ya Pak. Menurut Bapak apa kendala atau kekurangan-kekurangan yang muncul pada saat Bapak pembelajaran? Apakah itu mungkin ada hambatannya, kekurangannya, atau kendala-kendala tadi? Bisa Bapak ceritakan? Untuk kendala yang paling menonjol itu di kelas yang kemarin saya ajar itu Ya. dilihat dari siswa yang memang dirasa kurang aktif. Kurang aktif. Jadi siswa tersebut ketika kita meminta untuk berpresentasi, untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya, jadi dirasa kita, kalau menurut saya itu masih pasif ya, seperti itu. Iya. Kira-kira mengapa itu Pak hal itu bisa terjadi? Ada yang sisa kurang aktif, masih pasif. Nah, kira-kira menurut Bapak bagaimana? Ya, kalau menurut pandangan saya itu bisa jadi dikarenakan ini kan kelas 10 yang baru. Kelas 10 yang baru Ya, Pak ya. betul. Iya. Jadi anak-anak masih belum menyatu gitu, belum menemukan potensi dari diri mereka masing-masing. Iya, baru Jadi, kenal ya Pak ya. baru kenal dengan teman-temannya seperti itu. Oh iya. Kira-kira rencana ke depan Bapak bagaimana untuk mengatasi hal itu supaya pembelajaran tidak terulang kembali gitu Pak? Supaya tidak pasif, tidak aktif tadi itu. Kira-kira rencana ke depan Bapak bagaimana Pak? Rencana saya tentu ke depan itu mencari solusi dan menentukan pembelajaran yang tepat bagi kelas tersebut. Apakah misalkan dari kelas tersebut itu memang dia
memiliki tipe yang visual, Oh, gaya belajarnya ya, Pak, auditory, ya? ya gaya belajarnya nanti kita akan sesuaikan. Gitu. Jadi kelompokan itu ya Pak ya. Oh, iya iya. Ya Pak, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan hari ini dapat terrealisasi ya, sehingga proses pembelajaran yang akan datang itu bisa berubah ya Pak ya. Ya. Kira-kira kedepannya Bapak akan melakukan rencana tadi, kira-kira kapan tuh Pak? Saya merencanakan selama sekitar 2 sampai 3 minggu ke depan. 2 atau 3 Ya. minggu ke depan ya Pak ya. Selama beberapa pertemuan lagi lah. Kira-kira ada nggak mungkin dari Bapak untuk dijadikan sumber pembelajaran atau referensi, apakah dari buku atau dari internet atau dari teman yang sudah melakukan perubahan untuk supaya tidak itu terjadi lagi Pak? Ada Ya. nggak? Kalau untuk sumber tentu saya ngambil dari berbagai macam hal ya. Mulai dari internet, saya selalu cek terus di internet. Dari buku juga saya selalu membaca buku yang berkaitan dengan hal tersebut. Termasuk rekan-rekan saya yang memang sudah yang memiliki pengalaman yang lebih seperti itu. Untuk diajak Untuk berkolaborasi ya Pak ya. Ya Pak, saya tunggu nanti kabar baiknya, kabar selanjutnya, apakah proses yang Bapak rencanakan ini berjalan baik atau tidak. Nanti saya mohon infonya ya Pak ya. Siap. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan yang tadi itu bisa terrealisasi dan bisa diwujudkan dan bisa berhasil ya Pak. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.